Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah jami'an. Kita lanjutkan di dalam membaca risalah Nawaqidul Islam menggunakan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan pembatal yang keberapa? 5 ya? Apa yang kelima? Man abghadu syai'an mimma ja'a bihi Rasul, gitu ya. Nah, ila akhiri maqal. Kemarin kita telah menjelaskan orang yang benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya konsekuensinya daripada perbuatan dia itu dia sedang membenci Allah dan Rasulnya. Berarti nggak ada rasa cinta sedikit pun pada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka mengklaim cinta Allah dan cinta Rasul. Itu menyebabkan kufur akbar, barakallahu fikum, riddah. Nah, barakallahu fikum. Walaupun dia mengamalkannya, kemarin udah kita katakan ya, walaupun dia mengamalkannya, karena ya cuma sekedar amalan doang tanpa ada yang namanya i'tiqad fil qalbi, mahabbah, ta'zim dan semisalnya, itu merupakan tauhidnya orang-orang munafik. Ya, imannya orang-orang apa? Munafikun, yang mereka zahirnya beramal tapi hakikatnya mereka membenci Allah dan Rasulnya. Apa dulu? Paham? Ya udah kita jelaskan kemarin ya sedikit ya. Nah, di sini dikatakan falladzina yabghuduna ma anzalallahu ala fariqain. Orang yang membenci Allah dan Rasulnya, atau orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 golongan. Sebentar ya. Sampai mana tadi kita? 2 kelompok ya. Al-fariqil awal, kelompok pertama al-kuffarul asliyun, orang-orang kafir asli. Wa hadhihi maqalatuhum, dan itu adalah ya ucapan-ucapan mereka. Tadi di atas ya. Ucapan mereka yang kemarin telah kita bahas. Ketika diajak mereka untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, kata mereka apa? Kita mau ikut, ya nggak mau. Kita maunya ikut yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Artinya dia apa? Taklid. Kenapa dia taklid? Karena ada syubhat di kepalanya dia. Nah, wal'iyadu billah, ini kafir. Al-fariqu tsani, kelompok kedua, alladzina yadda'una al-islam. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim, ya, bahasanya mengklaim mereka adalah Islam. Wa humul munafiqun, tapi mereka hakikatnya adalah munafik. Wa qad taqaddamat maqalatuhum, mudah berlalu perkataan mereka di murojaah lagi. Amal mu'minun, adapun orang yang beriman kepada Allah, fahum yuhibbunallah, fahum yuhibbuna ma ja'a anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang cinta terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau antum dikatakan mukmin dan antum mau menjadi orang mukmin, ya antum harus cinta terhadap syariat ini. Nggak boleh benci. Ketika ada ustadz atau siapa yang nyuruh antum untuk melakukan perkara yang antum tidak suka,
nggak suka karena malas, antum nggak boleh benci syariatnya. Paham ya? Nggak boleh benci. Barakallahu fikum. Walihada walidzalika qala ta'ala anhum, oleh karenanya Allah azza wa jalla berkata tentang mereka, inna makana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan yang hanya keluar ya dari orang yang memiliki iman sejati, ya, mukmin sejati, idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk saling berhukum antara mereka. Apa ucapan mereka? Mereka mukmin sejati hanya berucap an yaqulu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Paham ya? Apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Bukan. Wa pikir-pikir dulu lah. Nggak boleh. Nggak bisa. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yaqulun, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa kok mudah sekali? Li'annahum yuhibbuna ma ja'a bihi anillah wa rasuli sallallahu. Karena mereka sangat cinta. Mereka ada cinta di dalam hatinya kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah cinta gimana kan? Akan melakukan apa yang apa yang diperintahkan. Iya enggak? Coba dinyalain dong tuh, biar kelihatan senyum-senyumnya Abdullah ini ketika bahas cinta. Tuh kan, belum dilanjutin udah cengenges nih. Ya orang kalau udah cinta, ikhwan fillah, betulan cinta yang betul ya, dia pasti akan ringan untuk melakukan suatu perkara yang diperintah. Soalnya, betul nggak? Misalkan cinta fulana, saya maunya coklat panas. Ini lagi musim dingin tuh padahal, ya musim salju bahkan. Bingung cari di mana coklat panas ini. Udahlah cari aja bismillah. Saya mau es apa? Kopior, itu lagi musim dingin, musim hujan. Mintanya es. Ada nggak kira-kira tukang es hujan-hujan? Jarang. Kalau hujan-hujan mau es tuh ketika lagi panas, itu kan enak. Dan lagi hujan tuh kira-kira gimana dulu kalau antum disuruh gitu? Terobos langsung. Nanti aja dulu lah. Sekarang aja. Tapi kan hujan. Hujan itu kan bisa terobos, bisa ada solusinya gitu. Ya. Biarkan hujan yang menjadi saksi akan cintanya saya kepada kau. Ya salam. Langsung keluar tuh kata-kata mutiara. Betul nggak dul? Betul nggak Jabon? Iya. Kenapa? Karena betulan cintanya tuh totalitas gitu. Nggak berat. Nah, makanya orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya, Masya Allah, mereka akan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Khalas, saya dengar, saya taat. Apapun yang dihukumkan, ya udah, khalas. Wala yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillah wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka haraja. Apa haraja? Kesempitan, dongkol, artinya apa? Nyesek, ya, sesak gitu, ngap. Dengan hukum Allah, ya, dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, demi Rabbmu mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai apa? At-tahakum. Rujukan untuk berhukum. Pada perkara apa? Fima syajara bainahum, pada perkara yang saling mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan kesempitan pada diri-diri mereka, pada jiwa mereka. Mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul pasrah totalitas 100% terhadap apa yang putuskan oleh syariat. Itu namanya orang mukmin sejati. Tidaklah mereka bisa demikian melainkan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya dalam beribadah itu yaitu di antara asas yang sangat besar yang memudahkan seorang untuk bisa merealisasikan ubudiyah kepada Allah, al-mahabbah. Adanya mahabbah, rasa cinta. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tentang tazkiyatun nafas dan semisalnya. Syekhul Islam Taimiyah dalam Kitabul Ubudiyah beliau. Nah, dan di sini orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orang yang dongkol hatinya ketika berhukum dengan hukum Allah, dia enggak ridha, dia tuh pokoknya sesak dadanya langsung kalau diajak berhukum, itu bukan orang mukmin. Ya, disuruh berhukum dengan hukum Allah lah, dikit-dikit hukum Allah. Na'udzubillah. Ada nggak gini? Ada. Dikit-dikit Quran, yo. Diapain ini orang itu kan? Tabok mukanya orang kayak gini. Mulutnya tuh biar supaya dijaga omongan. Emang lu siapa yang nyiptain? Dikit-dikit Quran. Gitu. Ay la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim haraja. Mereka tidak mendapatkan kesempitan sedikit pun di dalam jiwa dan hati mereka. Fala yaktafuna bil inqiyadid dhahiri. Mereka tidak akan merasa cukup dengan inqiyadid dhahiri. Apa inqiyadid dhahiri? Ini ada air enggak nih? Habis airnya. Udah 6 habis. Tiganya. Oh iya. Mereka nggak merasa cukup dengan inqiyad zahir. Apa inqiyad zahir? Ketundukan, kepatuhan yang tampak zahirnya. Dia sholat, dia atau dia bersyahadat lah. Dia tidak mencukupkan dengan syahadatnya, dengan pecinya doang, segala macam stilannya lah. Bal yanqadunya zahiran wa batinan. Tetapi orang yang hakiki imannya adalah orang yang patuh kepada Allah secara zahir dan secara batin. Wa yuhibbuna hukmallah wa hukma rasuli sallallahu alaihi wasallam. Cinta hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Bukan cuma di lisan, ya ini saya cinta. Tapi kalau batinnya naudzubillah enggak cinta. Maka yang kayak gini ikhwan, kufur akbar, riddah. Kenapa? Karena lawazim daripada enggak cinta benci. Soalnya barakallahu fikum. Dan kalau dalam masalah batin ini kita kan enggak tahu kan? Kita enggak tahu. Maka kita menilai seorang benci atau enggak bencinya ya bukan dari batinnya, tapi dari perbuatan yang muncul dari dia. Itu yang menunjukkan akan batinnya dia nanti. Ya. Bagaimana ada orang yang dia tuh benci sekali dengan jenggot sampai sampai ngolok-ngolok orang yang berjenggot, sampai bikin jenggot pakai tali rapia, ditempelin sama dia di sini, kemudian jidatnya di spidolin.
Ya, maksudnya itu cosplay Wahabi gitu katanya. Na'udzubillah. Ada loh yang kayak gini sampai taraf kayak gitu, orang-orang munafik, zindik, kafir. Ngolok-ngolok dia. Ya. Na'udzubillah. Apalagi banyak orang-orang yang ngolok-ngolok kayak gitu. Orang-orang nifak. Zanadiqah. Itu menunjukkan dia benci. Wa yuhibbuna hukmallah wa rasulahu zahiran wa batinan. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslimin. Udah berlanjut tafsirnya pada pembatal yang sebelumnya. Ya, pembatal ke berapa? 4. Fala ya'tariduna ala hukmillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak banyak cincong, enggak membantah. Ya, enggak menentang ya terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Li'annahum ya'lamuna annahu al-haqq wal 'adl. Karena dia tahu, mereka tahu hukum Allah adalah hukum yang hak dan adalah hukum yang adil. Makanya dia enggak berani untuk mengatakan apa ini syariat lah. Wa ana akibatu hamidah, bahwasanya akibat ya akhir daripada kesudahan berhukum dengan hukum Allah, kesudahan dengan dia taat kepada syariat, itu adalah kesudahan yang hamidah, yang terpuji. Nah, bukan malah apa? Ya, marah, benci. Apa ini masa wanita ya giliran dikasih waris cuma setengah daripada laki-laki. Ini enggak adil. Ya. Hidupkan keadilan. Allahu akbar. Seakan-akan apa? Secara enggak langsung mengatakan hukum Allah enggak. Walaupun lisanul maqal yang enggak mengucapkan demikian, itu lawazim daripada kaulnya dia kayak gitu. Enggak tasrih sama. Ya. Makanya banyaklah ya hal-hal yang demikian ada. Hukum negara bagaimana tentang waris? Fair ya buat antum ya, untuk mencari undang-undang tentang pembagian waris terhadap undang-undang negara ini. Ya fair buat antum. Fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendahulukan sedikit pun atas hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, walau khalafahu, walaupun perkara tersebut menyelisihi apa? Hawa nafsu mereka, wa raghabatihim, menyelisihi ya syahwat mereka, nafsu mereka, menyelisihi gairah mereka dan semisal. Mereka tetap apa? Kalahkan itu semua. Fahum yatrukuna ara'ahum wa raghabatihim. Mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka semata dan meninggalkan keinginan-keinginan mereka, raghbah-raghbah mereka. Wa yaqbaluna hukm Allah wa rasuli. Mereka menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak membencinya walaupun apa? Hal tersebut sekali lagi menyelisihi hawa nafsu. Nah, inilah orang beriman. Adapun orang munafik, orang kafir, zindik, ya ketika ada hukum Allah yang enggak sesuai dia marah, dia benci. Apa ini? Ya, dikit-dikit kayak gini, dikit-dikit kayak gitu. Apa ini? Ya, enak aja kamu mau bunuh saya karena saya bunuh orang. Tuh, kita berhukum dengan hukum Allah. Allah, ini bukan hukum yang adil ya. Ini bukan hukum yang relevan di zaman sekarang. Enggak suka sama sekali saya dengan hukum kayak gini. Ini enggak adil, ini enggak relevan. Ada enggak gitu? Ada ya, ikhwan fillah. Itu riddah, kemurtadan yang sangat nyata, ikhwan fillah. Ya. Mana lagi tadi? Li'annahum ya'maluna fiha ya'lamuna. Itu ya. Ma fihi ma minal khair ajilan wa ajilan.
Karena mereka orang-orang beriman tuh mengetahui kandungan yang ada di dalam hukum Allah dan hukum Rasulnya dari kebaikan. Ya cepat atau ya sekarang atau ya akan datang. Haula'i humul mu'minuna idza balaghum hukmullah wa rasul fa innahum la yuriduna bihima badilan abada. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya ketika sampai kepada mereka hukum Allah dan hukum Rasulnya, sesungguhnya mereka tidak akan ya menginginkan dengan hukum tersebut adanya ganti selama-lamanya. Ini lebih khusus ikhwan daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mutlak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, naam, walaupun dia tidak membencinya, tidak membenci hukum tersebut, kafir. Dengan rincian yang udah kita rinci ikhwannya sebelumnya. Ya kapan dikatakan kafir? Banyak bentuknya kemarin ya. Dan kita kasusnya juga banyak. Kasusnya juga apa? Banyak. Kasus yang pertama diantaranya tabdil. Wah ini nggak ada. Tabdil ini nggak bakal ada. Orang mengatakan ini hukum Perancis ini adalah hukumnya Allah. La yujad fil alam. Kedua istibdal. Istibdalu tam. Ini tidak disyaratkan juga untuk apa? Mungkir. Enggak disyaratkan juhud. Ketiga, dia asasnya hukum Al-Quran Sunnah, tapi apa? Dalam beberapa keadaan dia berpaling. Satu keadaan, dua keadaan, tiga keadaan, empat keadaan dia berpaling. Paham? Dan di dalam berpalingnya dia berkeyakinan hukum yang dia ambil tersebut lebih baik daripada hukum Allah, atau apa? Sama dengan hukum Allah, atau boleh-boleh saja, halal-halal saja saya berhukum dengan hukum ini. Atau berikutnya, dia mengingkari hukumnya Allah dalam perkara yang empat itu misalnya, atau satu perkaraannya diingkari. Maka dia kufur akbar, riddah. Kalau ini membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedikit aja dia benci, itu riddah. Karena itu adalah sifat orang-orang munafik. Walaupun dia sholat, dia zakat, dia apa, munafik, ya munafik. Namanya juga munafik. Ya kalau dia nggak sholat bukan munafik. Paham? Kafir. Paham? Kalau dia terang-terangan, ya bukan munafik. Orang-orang kafir, orang musyrik. Barakallahu fikum. Mana tadi? Wala yu'thiruna ala kitabillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ayya masdarin au ayya hukmin. Mereka tidak mengutamakan hukum apapun itu, ya ayya masdarin, sumber apapun itu, atau hukum apapun itu di atas kitabnya Allah dan di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena lawazim daripada mengedepankan hukum yang lainnya, sumber yang lainnya, pandangan yang lainnya di atas Al-Quran Sunnah, itu lawazim daripada tidak cintanya dia terhadap Quran dan Sunnah. Sahawalala. Antum misalkan mengedepankan urusan orang daripada urusan si Alan ini, ya berarti menunjukkan bahwasanya antum tidak cinta sama si Alan, walaupun tidak melulu. Ya, mungkin cintanya lebih kurang dan semisalnya. Barakallahu fiik. Nah ini ya. Tapi di antara tadi kan itu hanya kias semata. Hanya kias apa? Semata. Tapi kalau hukum Allah dan Rasulnya, ya nggak boleh, nggak didahulukan, harus didahulukan. Barakallahu fiik. Apapun keadaannya, kecuali memang urgen, darurat dan semisalnya. Bagaimana urgen? Bagaimana darurat? Ada hukumnya, hukum tagut misalkan. Hukum selain Allah. Tapi harta seorang dirampas. Tidak bisa kecuali apa? Berhukum dengan hukum tersebut. Ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak apa. Walaupun sebagian lain mengatakan tidak boleh tetap. Nih ikhwan, ini antum cari di dalam kitab-kitab A'immatud Da'wah, antum akan dapatkan ini. Nah,
Hadhihi sifatul mu'minin, ini adalah sifat orang beriman. Walidzalika tajiduhum yahrisuna wa yaqbaluna ala ta'allumil kitabi wa sunnah. Oleh karena kamu akan mendapatkan mereka orang beriman semangat dan menerima ya ala ta'allumil kitab wa sunnah, atau wa yuqbiluna. Ya, yuqbilun ini apa? Mengarahkan dirinya alias semangat ya sama mujahadah untuk belajar, kita belajar sunnah, wa yatahammaluna ta'ab wal masyaqqah, mereka mampu untuk menahan diri dari kelelahan dan keberatan, kesulitan. Li'annahum yuhibbunal kitab wa sunnah, karena mereka cinta terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Ya, apapun halangannya ya udah, karena saya cinta Quran sunnah, khalas. Ya, saya akan lakukan. Dan itulah yang demikian adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Wa yu'allifuna al-kitab wa sunnah, insyaallah akan dibahas lagi. Akan dibahas secara rinci lagi. Ini kan baru permulaan. Ini baru permulaan. Wa yu'allifuna al-kitab wa sunnah wa yuhibbuna wa yastaquna ila kitab wa sunnah. Ashadduhuma ya ashaddahuma yashtaquna ila ashaddu afwan salah bacaan, ashaddu mimma yashtaquna ila ta'am wa syarab. Nah, mereka yu'allifuna al-kitab wa sunnah. Apa yu'allifun? Syukran. Apa yu'allifun? Ta'lif. Melembutkan. Apa? Membiasakan diri ya untuk kembali kepada Quran, dan mereka membiasakan diri mereka terhadap Al-Quran. Cinta, mereka rindu kepada Al-Quran Sunnah, lebih rindu daripada mereka rindu kepada ta'am, makanan dan minuman. Lima fi qulubihim minal mahabbah kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW. Ya, karena apa-apa yang terkandung dalam hati mereka dari cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Bi khilafil munafiqin, berbeda dengan orang-orang munafik. Fa innahum yanfiruna min kitab wa sunnah wa ta'allumihima, karena orang-orang munafik mereka kabur untuk belajar Quran Sunnah, ya, kabur dari Al-Quran dan Sunnah, dan kabur dari mempelajarinya. Au yaqra'una al-Qur'ana bi alsinatihim faqat, atau mereka cuma membaca Quran dengan lisan mereka saja. Wa yanfiruna min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda munafik juga adalah orang-orang enggak mau belajar ilmu agama. Makanya nanti i'rad itu apa? Menjadi pembatal keislaman. Dia enggak mau belajar atau dia enggak mau mengamalkan. Itu i'rad namanya. Namanya apa? I'rad. Dan itu akan menjadi pembatal keislaman, dan itu juga di antara tanda ya nifaknya seorang. Barakallahu fiikum. Qala ta'ala, Allah berfirman, ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Kamu akan lihat orang-orang munafik ketika kita mengajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengembalikan hukum ini kepada hukum Allah, menghalangi kamu dengan sebenar-benar sekuat tenaga mereka menghalanginya. Wal'iyadzubillah. Maka di antara tanda ya, orang munafik di dalam hatinya nifak, ya, dia dalam hatinya benci terhadap syariat, ketika kita mengajak kembali kepada Al-Quran Sunnah untuk berhukum dan yang semisalnya, apa kata mereka? Tidak mau, menghalanginya. Ya, oh jangan gitu lah, nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Kan kita Muslim, ya, tapi kan, loh, Muslim masa tapi? Ya, tadi apa? Innama qaulul mu'minun idza du'u ila Allah wa ila Rasul, ya, apa? Liyahkuma baina man yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapannya cuma sami'na wa ata'na doang. Itu orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang nifak atau orang-orang yang di dalam hatinya terdapat benci hakikatnya kepada syariat, walaupun kelihatannya dia zahirnya apa? Menampakkannya, ya dia enggak bakal mau. Enggak bakal apa? Mau untuk kembali kepada Al-Qur'an dan
sunnah secara totalitas atau diajak kepada ini, apalagi kalau tidak menguntungkan mereka, wah nggak bisa. Kalau tidak menguntungkan mereka nggak akan lebih nggak mau lagi. Nah, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, kalau dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, ya, yastaghfir lakum Rasulullah, Rasul akan meminta istighfar, nah, untuk kalian kepada Allah, lawaw ru'usahum, maka mereka akan, ya, memalingkan kepala-kepala, artinya mereka akan berpaling. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, dan kamu akan melihat mereka yasuddun ayyuridun, berpaling, tidak peduli terhadap ajakan tersebut, dalam keadaan mereka sombong. Sombong ini amalan apa, Ikhwan? Amalan? Kok bisa kita nilai mereka sombong? Dengan perbuatan. Dengan apa? Perbuatan. Makanya kata Nabi SAW, apa artinya sombong? Batarul haq wa ghamtu nas. Dia apa namanya? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan juga yang namanya barakallahu fikum, marah juga adalah amalan hati gitu kan. Walaupun ya, amalan hati ini terkadang terbagi dua, Ikhwan. Ada amalan hati yang dia murakab dengan jawarih. Nah, hadhihi alamatun ala annahum yubghiduna aw yabghaduna kitab Allah wa sunnata Rasulullah SAW. Ini tanda bahwasanya mereka membenci Al-Qur'an dan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang kita ajak untuk kembali kepada Quran Sunnah, kok mereka nggak mau, ya, kita ajak, oh ini loh jelas hukumnya, hukum waris loh. Sekarang yang sering ini waris, ya. Atau oh ini loh yang jelas hukumnya dirajam loh misalkan, atau hukumnya ini loh di hukum had. Sembarangan kamu, keras kamu. Loh, kok keras? Ya, apanya yang keras? Kepala saya. Iya memang keras, kalau lembek serem. Nggak boleh gitu. Orang Islam nggak boleh mengatakan, oh kamu keras ini. Ya nggak boleh. Ini ajaran Islam. Nggak boleh benci. Sebagian orang apa? Kesal ketika dijelaskan. Nggak boleh. Hati-hati. Ya. Dia udah kesal aja, udah benci terhadap syariat, itu kufur akbar. Riddah. Nah. Apalagi kalau dia ucapkan, itu tambah lagi. Tambah bikin kita yakin. Kalau itu kan, orang kan benci ini kan, sebagaimana kita katakan tadi apa? Amalan hati gitu kan. Nggak tahu gitu kan. Gitu. Tapi bagaimana kita tahunya? Ya dengan perbuatan dia. Tapi kalau dia belum dia perbuat gimana? Dia udah benci. Ridha nggak? Menyebabkan ridha nggak? Nah, menyebabkan ridha. Kalau dia ucapkan, ya itu. Nanti kita nilai zahirnya. Kita nilai zahirnya. Artinya ini adalah ya untuk nasihat kita pribadi, jangan sampai kayak gini. Karena itu adalah keridahan, kemurtadan. Kufur akbar, ya. Kufur apa? Akbar. Nah, jangan sampai kita demikian. Kalau ada orang demikian, ya lihat, nggak tahu kita hatinya. Tapi kalau perbuatannya menunjukkan kayak gitu, ya udah, kita hukumi sebagaimana yang dihukumi zahirnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti pada pertemuan akan datang rinciannya, ya, supaya lebih mantap lagi, karena ini baru awal masuk pembatal yang ke-5. Jazakumullah khairan katsira. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.